Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bicara tentang ijazah, uh, uh, dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi yang telah bergulir sekian lama. Kalau Anda mengikuti persidangan-persidangan awal, saya mungkin orang termasuk mengikuti persidangan awal itu di YouTube Mumbar ya, Mumbar saya lupa persis nama YouTube-nya itu. Ada Bang Egi ya, ada Gus Nur, ada satu lagi siapa namanya itu yang undercover Jokowi itu. Uh, yang kita ingin ajak berpikir adalah bangsa ini bahwa orang akan membuat klaim, orang akan membuat asumsi secara logika bahwa menggunakan antitesis bahwa selama ijazah Jokowi itu tidak bisa ditunjukkan secara publik, maka ijazah itu dianggap atau diduga palsu. Itu memenuhi kaidah-kaidah kelogisan ya, karena kita sadar Pak Jokowi bukanlah tukang bakso, bukanlah tukang lejing, bukanlah kurir, bukanlah orang-orang yang tidak menduduki pejabat publik, dan perlu digarisbawahi bahwa Pak Jokowi menggunakan ya kan ijazah tersebut ya yang diduga palsu tersebut untuk melamar sebuah pekerjaan yang kita kenal dengan nama presiden. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya sangat sederhana kalau di luar hukum formil positif bahwa Pak Jokowi tinggal menunjukkan saja ijazahnya, selesai urusannya. Dalam arti kata selesai, pasti akan ada kajian-kajian yang bersifat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap ijazah yang ditunjukkan. Dan kita tahu Bambang Tri dan Gus Nur itu divonis itu menyebarkan berita hoax ya, yang tentu objeknya adalah ijazah palsu, dugaan ijazah palsu. Dan kita berada di negara, saya garis bawahi, orang bisa dipidana ya hanya dengan fotokopi. Sangat miris kita sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara pure of law, hukum murni, itu tidak akan mungkin, karena ijazah itu harus asli ya kan. Kita tahu bahwa Pak Jokowi sampai saat sekarang ya, beda kasus ya kalau Pak Jokowi membuat laporan kehilangan itu di 2000 waktu dia mencalonkan, itu tidak menjadi suatu persoalan, dia menggunakan legalisir ijazah. Tetapi kalau dia tidak membuat surat itu, maka selama itu pula dugaan bahwa ijazahnya itu palsu. Nah, ini poin pertama yang ingin kita dalami dalam kita berpikir rakyat ini, supaya rakyat ini cerdas, supaya IQ-nya bisa naik sedikit, supaya rakyat ini bisa membedakan kaum sofis atau benar-benar orang yang berpijak kepada pengetahuan dan sains ya. Atau ini sekedar opini, atau memang itu merupakan sudah aksioma atau kesimpulan atau konklusi yang rasional. Nah, muncul lagi ya bahwa siapa yang mendalilkan dia akan membuktikan. Perlu kita ingat ya, secara hukum murni yang kita baca selama ini di banyak literatur, bahwa itu hanya berlaku kepada hukum perdata, prinsipal ya. Artinya bahwa kalau saya menuduh bahwa seseorang itu menguasai tanah saya, maka saya harus menunjukkan sertifikat saya. Itu kita berada dalam hukum-hukum perdata. Ini harus kita jelaskan ya, bagaimana memahami
siapa yang mendalilkan bahwa dia yang harus membuktikan. Dan itu tidak berlaku di hukum pidana, ya, bahwa apabila seseorang menemukan dugaan terhadap suatu pidana, maka beban pembuktiannya itu beralih kepada, kalau di kepolisian ya penyidik ya kepolisian, kalau di tingkat dakwaan maka akan beralih ke jaksa. Artinya apa? Ketika seseorang menuduh ijazah seorang palsu dalam persidangan, ya, dia didakwa melakukan hoax, maka seharusnya logikanya maka jaksa harus menghadirkan sertifikat atau ijazah asli daripada seseorang. Itu perbedaan dasar antara hukum pidana dan hukum perdata yang literaturnya banyak kita sampaikan. Nah, orang-orang berkata juga ya, bagaimana kan UGM telah mengatakan bahwa ijazah itu asli ya, atau otentik lah, itulah. Perlu kita bahas sih, kita harus membedakan antara UGM sebagai institusi atau UGM sebagai oknum. Oknum ya, apabila misalnya begini, saya kasih contoh logikanya. Apabila seorang rektor melakukan korupsi, dia rektor misalnya ya, sebuah perguruan, apakah kita langsung menuduh bahwa universitasnya yang melakukan korupsi? Tentu tidak, ya kan? Tentu kita menyebutkan dengan oknum. Nah, apabila sebuah oknum misalnya UGM mengatakan bahwa, atau rektor sebagai yang mewakili institusinya yang melakukan sebuah kesalahan daripada apa yang disampaikan, misalnya terbukti di kemudian hari, apakah UGM-nya dituntut untuk bubar? Ya kan? Tentu tidak. Ya. Karena dalam persoalan itu, apabila rektor memberikan misalnya suatu berita yang tidak sesuai dengan faktanya, maka yang akan dikejar adalah rektornya, bukan UGM-nya. Nah, begitupun ketika persoalan ini diucapkan oleh seorang rektor, maka bisa jadi oknumnya keliru, tapi pure nama UGM itu adalah tetap bersih gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, apa mungkin Jokowi itu dituduh melakukan atau merencanakan semuanya? Itu memang dalam dunia shadow, yaitu memang agak sulit kita menerka seperti itu. Tetapi perlu kita ingat, rektor tetap di bawah kementerian, ya, Kementerian Pendidikan, ya, polisi di bawah Kapolri, Kapolri di bawah Presiden, ya, jaksa di bawah kejaksaan, hakim di bawah Kementerian Kehakiman. Artinya relasi pusat kekuasaannya itu tetap berada kepada seorang presiden. Itu yang dinamakan dengan kontradiktif yang terjadi di situ, sehingga kebenaran atau perbuatan yang diduga atau dianggap melanggar hukum jika berurusan dengan relasi pusat kekuasaan, maka tentu akan terjadi konflik interest, karena semua orang yang di bawahnya itu adalah di bawah secara administratif minimal itu berada di bawah pengaruh relasi seorang presiden. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ulasan saya rakyat jelata ini, ya, yang tidak menginginkan bangsa ini juga maju juga nggak menginginkan, rubuh juga nggak menginginkan, karena memang saya tidak punya desire terhadap apapun dengan bangsa ini. Kita cuma berdoa ya, bahwa bangsa ini dipimpin oleh orang-orang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang idealis. Cuma itu aja. Dan menciptakan sistem-sistem yang meminimalkan mereka yang berbuat kerusakan terhadap bangsa ini. Demikian
luasnya. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah perbincangan saya ya di kasus ini. Memang kita harus menarik benang merah dengan hati-hati, karena kaum sofis ya, kaum khawarij ya, kaum yang memanipulasi kebenaran itu sangat banyak saat ini. Untuk itu cara berpikir kita, logika berpikir kita, kritis kita, rasional kita tetap harus kita jaga. Terima kasih.